Tia dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Agnia Karstialoheni, saya dari kelas 81. Di sini saya ingin mempresentasikan IPA bab 6, struktur bumi dan perkembangannya. Dimulai dari bagian yang pertama, yaitu A, struktur bumi. Perubahan pada bentang alam diakibatkan oleh tenaga pembentuk bumi atau disebut juga sebagai tenaga geologi. Tenaga ini dibagi menjadi dua macam, yaitu tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi seperti pelapukan, pengikisan, dan pengendapan. Yang kedua adalah tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi. Ini dibagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama, pembahasan karakteristik lapisan penyusun bumi. Di sini saya ada gambar struktur lapisan bumi. Bagian terluar bumi disebut sebagai kerak bumi. Bagian ini adalah bagian yang paling tipis. Bagian ini adalah tempat di mana makhluk hidup tinggal. Tebalnya lapisan kerak bumi adalah 5-70 km yang dikemukakan oleh Geiger tahun 2019. Selanjutnya, bagian kedua, kerak bumi. Bagian terluar merupakan lapisan yang paling tipis. Lapisan ini terdiri atas tanah dan batuan yang mudah dipecah yang mengandung berbagai unsur kimia seperti oksigen, silikon, besi, aluminium, kalsium, magnesium, natrium, dan juga kandungan batuan berharga seperti emas, perak, platinum, atau karbon dalam bentuk berlian dan grafit. Ada dua macam lapisan kerak bumi, yaitu kerak benua yang terdapat di daratan dan kerak samudra yang merupakan dasar laut. Ketebalan kerak benua antara 30-70 km, kerak samudra 6-11 km. Lapisan kerak bumi ini merupakan lapisan yang paling kurang rapat atau memiliki massa jenis terendah dibandingkan lapisan bumi yang lainnya. Itu sebabnya mengapa dia berada di paling atas. Suhunya semakin dalam semakin tinggi, dapat mencapai 870 Celcius. Selanjutnya, 3. Mantel bumi. Lapisan yang paling tebal yaitu 2900 km dan paling berat. Mantel bumi juga terdiri dari dua lapisan seperti inti bumi, yaitu lapisan mantel luar dan mantel bawah atau dalam. Lapisan mantel luar lebih tipis, sekitar 35-410 km, sedangkan lapisan mantel dalam 410-2900 km. Lapisan mantel luar dan kerak bumi membentuk litosfer. Suhu lapisan mantel paling luar sekitar 250 derajat Celcius. Lapisan mantel berbentuk padatan, terdiri dari batuan-batuan silikat yang mengandung besi dan magnesium yang bersifat mudah bergerak, terutama pada lapisan mantel dalam yang disebabkan oleh suhu yang lebih tinggi yang mencapai 2500 derajat Celcius. Sehingga walaupun berbentuk padatan, bersifat mudah bergerak atau plastis dikarenakan mengandung logam-logam cair. Selanjutnya, 4. Inti luar bumi. Berbeda dari kerak dan mantel bumi, lapisan inti luar adalah satu-satunya lapisan yang terdiri dari cairan yang pekat yang disebut sebagai cairan magma. Ketebalan lapisan ini adalah 2900 km sampai dengan 5100 km. Suhu inti luar bumi berkisar antara 3000 sampai 800 sampai hampir 6000 derajat Celcius. 5. Inti dalam bumi. Lapisan yang di dalam bumi memiliki suhu tertinggi yaitu antara 5000 sampai 7000 derajat Celcius. Ketebalannya antara 5000 sampai 100 sampai 6400 km. Selain kandungan besi dan nikel, di inti dalam juga terdapat belerang, karbon, dan oksigen serta silikon dan kalium dalam jumlah sedikit. Inti dalam memiliki bentuk padatan karena tekanan yang sangat tinggi sehingga batuan yang terdapat pada lapisan ini tetap dalam bentuk padatan. Di sini saya akan menunjukkan gambar perbandingan ketebalan dan kedalaman setiap lapisan bumi. Selanjutnya, bagian B. Lempeng tektonik. Litosfer adalah bagian kerak bumi dan mantel luar. Litosfer berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu lithos dan yang artinya batuan dan safira yang artinya lapisan. Jadi, litosfer adalah lapisan batuan. Lempeng tektonik mengapung di atas cairan panas dari mantel dalam dan inti luar karena lempeng tektonik memiliki kerapatan atau massa jenis yang lebih kecil dibandingkan bagian mantel dalam dan inti luar bumi. Lempeng ini selalu bergerak, namun perlu diingat bahwa cairan yang terdapat pada lapisan inti luar bumi pekat karena mengandung lelehan
logam-logam sehingga tidak seperti air. Lapisan mantel yang berisi cairan magma itu disebut sebagai astenosfer. Di sini saya akan menunjukkan gambar yang menunjukkan 10 lempeng tektonik di dunia. Dalam gambar tersebut, lempeng ini ditulis dalam bahasa Inggris yakni plate. Ini merupakan gambarnya. Selanjutnya, pada awalnya seluruh benua di bumi menyatu membentuk satu daratan besar bernama Pangaea. Istilah yang diperkenalkan oleh Alfred Wegener pada tahun 1915. Seiring berjalannya waktu, Pangaea terpecah menjadi dua daratan besar, yaitu Gondwana, yaitu Australia, Antartika, Amerika Selatan, Afrika, dan India, dan Laurasia atau Amerika Utara, Eropa, dan sebagian besar Asia. Kedua daratan ini kemudian terus bergerak dan terpecah menjadi benua-benua seperti sekarang. Selanjutnya, saya akan menunjukkan gambar yang menunjukkan pergerakan lempeng sejak Pangaea sampai keadaan bumi saat ini. Pergerakan lempeng terjadi sangat lambat, waktunya kira-kira sama dengan kecepatan pertumbuhan kuku. Ini merupakan gambarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang mengenai ketiga gerakan lempeng. Yang pertama, ada pergerakan divergen atau saling menjauh. Pergerakan divergen terjadi ketika dua lempeng saling menjauh membentuk celah yang diisi oleh material dari bawah permukaan bumi. Akibatnya terbentuk tanggul dasar samudra atau mid-oceanic ridge yang terjadi vulkanisme bawah laut. Contohnya adalah Mid-Atlantic Ridge akibat pergerakan lempeng Afrika dan Amerika Selatan, serta Laut Merah yang terbentuk dari pergerakan antara benua Afrika dan dataran Arab. Selanjutnya, yang kedua, pergerakan konvergen atau saling bertumbukan. Pergerakan konvergen terjadi saat dua lempeng saling mendekat dan bertumbukan. Contohnya adalah pegunungan Himalaya akibat tumbukan lempeng Hindia dan Eurasia serta Palung Mariana di Filipina dari tumbukan lempeng Pasifik dan Eurasia. Selanjutnya, yang ketiga, pergerakan transform atau saling berpapasan terjadi akibat gesekan berlawanan arah antara dua lempeng yang bergerak mendatar atau sesar mendatar. Gesekan ini menimbulkan gempa bumi dangkal. Contoh pergerakan transform adalah patahan San Andreas di California dan patahan Semangko di Indonesia yang terbentuk dari pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Selanjutnya, 1. Mengapa lempeng dapat bergerak? Arus konveksi terjadi pada lapisan bumi yang cair atau disebut dengan istilah astenosfer. Lapisan yang berisi cairan pekat karena di dalamnya mengandung lelehan batuan. Letak astenosfer berada di bawah litosfer. Di sini saya akan menunjukkan gambar arus konveksi yang terjadi pada lapisan bumi. Panas yang disebabkan oleh inti bumi menyebabkan magma naik menuju kerak bumi sehingga lempeng bumi bergerak, dan bila lempeng bergerak maka sejumlah energi akan dilepaskan berupa gelombang seismik atau yang kita kenal sebagai gempa bumi. Bagian C. Gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana yang dapat membawa kerusakan besar baik pada bangunan, jalan, jembatan, alam, bahkan hingga merenggut nyawa manusia. Sesungguhnya dalam satu tahun terjadi 10.000 sampai 30.000 gempa bumi akibat pergerakan lempeng, baik secara konvergen, divergen, dan transform. Ketebalan lempeng dan kekuatan akibat pergerakan lempeng itulah yang menyebabkan kerusakan pada lapisan kerak bumi yang kita tinggali. Walaupun terjadi sangat sering, namun kita tidak merasakan semua gempa tersebut, terutama apabila kekuatannya itu kecil. Gempa bumi juga terjadi karena adanya gerakan lempeng bumi atau disebut juga sebagai gempa tektonik. Gempa bumi juga dapat terjadi karena pergerakan magma dalam gunung berapi akibat tekanan gas yang disebut sebagai gempa vulkanik. Peristiwa lain yang menyebabkan gempa bumi seperti tanah longsor atau disebut juga dengan gempa runtuhan, jatuhnya benda langit seperti meteorit dan asteroid disebut juga sebagai gempa tumbukan, dan aktivitas manusia seperti penggunaan bahan peledak itu disebut juga dengan gempa buatan. Berbeda dengan gempa tektonik, dampak dari gempa-gempa ini biasanya hanya dirasakan di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya, membahas tentang hipocentrum. Hipocentrum adalah titik pusat gempa yang berada di dalam bumi. Bisa dekat permukaan atau di kedalaman hingga ratusan kilometer. Kedalaman hipocentrum tidak mempengaruhi kekuatan gempa.
Titik di permukaan bumi yang tepat berada di atas hiposentrum disebut dengan epicentrum. Di sini saya akan menunjukkan contoh gambarnya. Selanjutnya, gempa bumi melepaskan energi dalam bentuk gelombang seismik yang merambat melalui lempeng bumi dan permukaan kerak bumi. Posisi hiposentrum dapat diketahui dengan mengukur gelombang ini. Gelombang seismik membawa energi dan terdiri dari dua jenis utama, yaitu gelombang transversal dan longitudinal, seperti yang telah dipelajari sebelumnya. Kedua jenis gelombang ini menyebabkan getaran bisa dirasakan di tempat yang sangat jauh, bahkan ribuan kilometer. Gelombang yang merambat di dalam bumi terdiri dari gelombang primer dan sekunder, masing-masing dengan karakteristik yang berbeda. Sini saya akan menunjukkan gambarnya. Seismograf adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya getaran gempa bumi, khususnya energi di epicentrum. Hasil rekamannya disebut sebagai seismogram. Ketika gempa terjadi, seismogram di berbagai lokasi mencatat waktu kedatangan gelombang P dan S atau primer dan sekunder yang tiba dengan jeda waktu berbeda. Selisih waktu kedatangan ini digunakan untuk menentukan lokasi hiposentrum. Untuk menentukan letak hiposentrum secara akurat diperlukan data dari minimal 3 seismogram yang berbeda. Skala Richter atau yang dilambangkan sebagai SR digunakan untuk mengukur kekuatan gempa bumi dan dikembangkan oleh fisikawan Amerika Charles Richter pada tahun 1935. Skala Richter memiliki keterbatasan dalam mengukur gempa pada frekuensi dan jarak tertentu. Karena itu digunakan skala momen magnitudo atau yang dilambangkan sebagai M besar yang lebih akurat terutama untuk gempa besar. Skala SR menghitung berdasarkan amplitudo gelombang, sedangkan skala M berdasarkan frekuensi. Sejak 2008, BMKG telah mengganti penggunaan skala Richter dengan skala momen magnitudo untuk mengukur kekuatan gempa. Ini saya akan menunjukkan tabel magnitudo dan kategori gempa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bencana-bencana yang terjadi setelah gempa. A. Gempa susulan. Terjadi setelah gempa utama sebagai akibat pergerakan lempeng bumi yang kembali mencari posisi stabil. Meskipun biasanya lebih lemah dari gempa utama, tapi gempa susulan tetap berbahaya karena dapat meruntuhkan bangunan yang sudah rusak. Oleh karena itu, setelah gempa disarankan untuk tetap berada di ruang terbuka dan tidak masuk ke dalam bangunan hingga kondisi benar-benar aman. B. Tsunami. Tsunami dapat terjadi jika epicentrum gempa berada di dasar laut, memicu gelombang besar yang awalnya mungkin hanya setinggi 2 meter namun dapat melaju hingga 800 km per jam dan meningkat drastis saat mencapai perairan dangkal. Gelombang ini membawa energi sangat besar yang mampu menghancurkan apapun di jalurnya. Contohnya adalah tsunami Palu pada tahun 2018 yang terjadi kurang dari 10 menit setelah gempa 7,4 magnitudo menyebabkan lebih dari 2.000 korban jiwa dan 82.775 pengungsi. Dan beberapa contoh gempa yang terjadi di Indonesia lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya, Indonesia termasuk dalam wilayah cincin gunung api Pasifik. Perhatikanlah persebaran gunung api di Indonesia pada gambar yang akan saya tunjukkan. Indonesia memiliki sekitar 500 gunung berapi yang 127 diantaranya berstatus aktif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal karakter gunung berapi agar kita bisa hidup damai berdampingan dengan gunung berapi. Gunung berapi umumnya terbentuk di batas lempeng tektonik konvergen akibat tekanan dari tumbukan lempeng yang mendorong magma ke permukaan. Magma yang berhasil mencapai permukaan disebut dengan lava. Saat terjadi erupsi gunung berapi, keluar lava, debu, awan panas, dan gas seperti hidrogen sulfida. Suhu lava dapat dikenal dengan warnanya. Memiliki gunung berapi bukan hanya diartikan sebagai bencana, tetapi gunung berapi juga memiliki manfaat. Yang pertama yaitu banyak sumber mineral berupa batuan biji logam yang ditemukan di batas lempeng tektonik.
Beberapa mineral logam yang bisa dihasilkan oleh gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi adalah tembaga, emas, perak, timbal, dan seng. Yang kedua, sumber energi berupa minyak bumi yang berasal dari fosil yang mengalami dekomposisi dalam jangka waktu berjuta-juta tahun sehingga membentuk hidrokarbon yang membentuk minyak bumi. Selanjutnya, yang ketiga, gas bumi atau yang disebut sebagai energi geotermal. Bentuk energi ini dapat menjadi alternatif sumber energi karena kandungan energi minyak bumi di negara kita sudah mulai menipis. Yang selanjutnya adalah debu vulkanik. Debu vulkanik akan terdekomposisi dan mengalami perubahan sehingga lama-kelamaan membentuk tanah yang paling subur di bumi ini. Tanah hasil erupsi gunung berapi dapat menghasilkan panen yang melimpah sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar gunung berapi. Selanjutnya, gunung berapi menyuguhkan keindahan alam sehingga menjadi salah satu daya tarik pariwisata. Sekian presentasi dari saya mengenai bab 6 ini. Terima kasih karena telah menonton dan mendengarkan sampai habis. Terima kasih juga untuk Bu Tiar yang telah membimbing saya dalam pembelajaran IPA. Terima kasih.